Diceritakan dari Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, mudah-mudahan Allah selalu meridhai keduanya. Beliau Ibnu Umar menyampaikan bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu beriktikaf di masjid pada hari-hari 10 yang terakhir di bulan suci Ramadan. Setiap hari Rasulullah kalau sudah Asyurul Awakhir, 10 hari yang terakhir, selalu beriktikaf di masjid. Di bulan suci Ramadan 10 akhir itu selalu datang ke masjid untuk beriktikaf. Nah, sekarang ini sudah tanggal 18 ya, 18, besok sudah 19, malam 20. Yang baik pokok mulai malam 20, malam 21 itu, malam 21 jangan sampai enggak nyoba masjid, moro nang masjid salat sunat, nawaitul i'tikafa fi hadhil masjid sunnatan lillahi ta'ala, fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Jadi niat salat, niat i'tikaf di masjid itu sangat-sangat baik, sangat berpengaruh baik kepada kita, karena hal itu selalu dilakukan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW di 10 terakhir, di 10 hari terakhir selalu beriktikaf di saat bulan suci Ramadan, di saat kayak saat ini. Nah, saat ini Ramadan bengi, jadi yang baik ya setelah jam 12. Setelah jam 12 malam datang ke masjid untuk melakukan i'tikaf di masjid. Itu pertama yang disampaikan adalah hadis riwayatnya dari Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Nah, mudah-mudahan kita bisa, jangan sampai tidak i'tikaf. Pas pulang di rumah, di mana masjidnya, datang ke masjid bareng dengan keluarganya, nantinya akan lebih berkah kehidupannya. Oh, saya tidak boleh ke masjid ya, ibadahnya di rumah, ya tidak apa-apa, tapi ada waktu yang kita usahakan tetap walau sejenak datang ke masjid, walau hanya niat i'tikaf sholat sunat 2 rakaat mungkin, terus ditambahi karo maca Quran walau hanya 1 halaman, terus mulai paman. Insya Allah itu akan menambah keberkahan di usia kita, juga keberkahan di dalam aktivitas kita semua. Yang pertama hadis dari riwayat Ibnu Umar. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takiful ashral awakhir min Ramadan. Muttafaqun alaih. Hadis yang kedua. An Aisyah radhiyallahu anha. An Aisyah radhiyallahu anha. An Aisyah radhiyallahu anha. An Aisyah radhiyallahu anha. Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. أن النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر 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 من رمضان من رمضان من رمضان من رمضان كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان
kana ya'taqiful ashral awakhira min Ramadan. Kana ya'taqiful ashral awakhira min Ramadan. Kana ya'taqiful ashral awakhira min Ramadan. Hatta tawaffahu Allah Ta'ala. 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 Thumma a'takafa. Thumma a'takafa. Thumma a'takafa. Thumma a'takafa. Thumma a'takafa. Thumma a'takafa. Azwajuhu ba'dahu. Azwajuhu ba'dahu. Thumma i'takafa azwajuhu ba'dahu. Thumma i'takafa azwajuhu ba'dahu. Muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih. An Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى ثم اعتكف أزواجه بعده متفق عليه. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى ثم اعتكف أزواجه بعده متفق عليه. Diceritakan dari Ummahatul Mukminin Sayyidatina Aisyah, mudah-mudahan Allah selalu meridhoinya, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu beriktikaf di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Selalu beriktikaf di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Hatta tawaffahu Allah Ta'ala. Sehingga beliau wafat. Sehingga beliau kabundut kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Setelah wafat beliau, thumma i'takafa azwajuhu ba'dahu. Setelah wafat beliau kemudian dilanjutkan kelakuan beliau, aktivitas beliau 10 hari terakhir selalu beriktikaf di masjid di bulan suci Ramadan itu diteruskan oleh istri-istri beliau. Sepeninggal Nabi Muhammad SAW diteruskan oleh istri-istri beliau. Jadi penting, saking pentingnya iktikaf. Jadi iktikaf itu kudune kuwabeh melok ditangeni anak-anak dijak, ya. Karena itu saat yang paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saat yang ditunggu-tunggu oleh Allah. Siapa yang datang ke rumah Allah? Masjid itu adalah rumah Allah. Kalau kita, keluarga kita datang, orang tua kita bareng-bareng tenggene masjid, sowan dari masjid, matur berbagai kebutuhannya. Kebutuhan pertama, mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya. Kebutuhan yang kedua, mohon keimanannya dikokohkan, disempurnakan. Kebutuhan ketiga, mungkin minta bagaimana keluarganya menjadi keluarga yang sholihin, sholihat. Bermohon aktivitas yang dilakukan selalu mendapat ridho Allah. Fasilitas yang dititipkan Allah kepadanya menjadi berkah semua. Pekerjaan yang dilakukan selalu dijaga oleh Allah dari kesulitan, dari kerugian. Kalau itu terus dilakukan, Ramadan, sowan masjid, ini dalamnya Allah. Ini masjid itu adalah rumah Allah. Terus beriktikaf, menyampaikan ungkapan syukurnya, bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatan yang diberikan kepada kita, terus minta ampunan, minta berbagai hal. Kalau cuma 1000 macam permintaan, ringan Allah untuk mengabulkan. 1 juta permintaan pun akan ringan, terlalu kecil bagi Allah untuk mengabulkannya. Tapi yang penting mau datang ke masjid, mau datang
ke rumah Allah di bulan suci Ramadan, karena ditunggu oleh Allah. Semuanya ditunggu, tinggal punya keyakinan apa enggak, kan gitu. Soalnya keyakinan itu sulit, tidak mudah, tidak setiap orang tahu-tahu berangkat semangat, betul, mesti dipilih oleh Allah. Jangankan kok berangkat ke masjid, datang melaku, datang wangi wudhu abot, siwak ini mawon, siwak ini kalau tidak diberi keyakinan oleh Allah di akalnya dan di hatinya, tidak bisa siwakan. Ojo kok wong umum, santri pun tidak bisa, santri pun kon siwakan abot. Ojo kok santri kiai pun kon siwakan abot. Padahal gampang, enteng. Padahal dawuhnya bolak-balik mesti apa? Laula an asyukur ala ummati la martau bisiwak ma'akul disolat. Nah, jadi setiap akan sholat disuruh siwakan. Tapi terawih sampai ngatip neng siwakan lagi. Itu anjuran. Tapi akan sih gak doyan dengan sunnah Rasulullah seperti itu. Banyak yang pikirannya dikosongkan oleh nafsu. Banyak yang hatinya tidak sambung dengan Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga wabot sampai merasakan siwakan sampai terawih. Apa tahajud gelem siwakan. Padahal enteng. Ini enteng. Lan api. Berulang kali sudah disampaikan bahwasan as-siwaku mazharatul lil fami wa maradatul lir rabbi. Cuci begini mulutnya, gampang dingin ngaji Quran, api. Dapat mudah dapat ridho Allah, gampang untuk ridho pengen. Tapi gak doyan pikiran tidak sambung, hatinya tidak sambung. Jadi mikir biasa nih tak bilangnya. Pokoknya nang masjid ikika hebat nih, hebat tenan. Mikir siwakan. Coba diangkat yang bawa siwak. Diangkat semua yang bawa siwak. Siwak yang gandeng suang itu siwak itu. Siwak yang mau gede ini loh. Merokok suwang. Yes. Nah, jangan sama biasakan, pastikan. Tapi terawih ngadek oleh siwakan lagi. Jadi bahasanya hadisnya Rasulullah ma'akul di sholat. Setiap mati sholat, apa ini takbiratul ikram itu siwakan di sini. Ben apa takbiratul ikram siwakan di sini. Jadi ini gue kaboten. Kenapa? Karena kalau rasanya cintanya di dalam hatinya, di dalam pikirannya kosong oleh nafsunya, sehingga tidak sambung dengan kebaikan yang diajarkan, yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Padahal pentingnya luar biasa sih waktu itu. Sehingga sampai berulang kali kita menyampaikan, nampakkan identitasmu kau cinta pada Rasulullah Muhammad SAW. Semua itikaf itu juga menampakkan identitas kita cinta pada Rasulullah. Datang ke masjid, akhir Asrul Awakhir untuk itikaf. Bareng-bareng sekeluarga budang di masjid. Ini kunanda, ini kita mahabbah pada Rasulullah. Nyeneng no bunga nih, ini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berangkat jam berapa bisanya? Bisa jam 12, bisa jam 2 malam atau jam 3 malam, baik. Terus itu pulang dari sahur. Nanti mungkin berangkat lagi ke masjid untuk sholat subuh dan segala macam. Baik, sangat baik. Ya. Tapi diawali, keseluruhan diawali dari yang kecil-kecil. Biasakan, sampai mau pulang, biasakan di keluarga bersiwak. Ya, tunjukkan bahwasanya kalian adalah umat Rasulullah yang bangga dengan perilaku, dengan aktivitas yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Sehingga saya itu kalau udah terawih saya perhatikan, oleh dikit, dalam ngarang. Karena siwakan jarang lagi. Sebelum karek melboknya siwakan. Padahal hadisnya jelas, sehingga riwayatnya yoake sampai hafal hadisnya. Tapi gak doyan cangkemnya disiwaki. Kenapa? Apa terlalu banyak dosa mulutnya? Enggak, karena mulutnya
terlalu terpengaruh dengan nafsunya, nafsu yang kurang baik. Kok nafsunya terarah dengan kebaikan, ya mesti enteng siwakan. Dan juga siwak sih. Tapi tahajud siwakan apa tidak karuan. Arat sewu sing siwakan paling 10. Kok iso ini ya antik ini. Lah terus apa sing apene yang mau mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Kalau sekarang sunnah yang selalu dekat dengan Rasulullah diantaranya bersiwak, itu saja kita tidak melakukan. Apalagi sunnah segede-gede kan juga kapotan. Jadi yang kecil itu harus dirawat dulu, bersiwak, doa dalam setiap aktivitas, bangun tidur, terus mau masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, mau makan, itu kok dibiasakan sing cilik-cilik ini. Gak usah gede-gede, sing cilik-cilik ini kok dibiasakan. Ya, sunnah-sunnah Rasul bersiwak, masuk rumah kaki kanan dulu, membaca doa, Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin, minimalnya salam seperti itu. Keluar rumah kaki yang kiri dulu. Jadi engkau ngawali dari yang kecil-kecil ini. Kecil-kecil ini kalau nanti diawali sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad SAW, nanti di dalam keluarga akan menjadi keluarga yang indah, keluarga yang penuh berkah, keluarga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena perjalanan keluarganya niru keluarga yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kira-kira sampean siapa lah siwakan? Nah, enggak deh. Sampean tarawih siwakan enggak? Siwakan. Kula delok melok tarawih siwakan dijapi lho iki. Sampai tak goleki. Jadi usahakan, pastikan siwakan. Mulai jadi kebanggaan. Engkau ngomong pakai kudunya kali siwak. Loh, sampean makan siwak tok berkah. Berkah karena siwak itu sesuatu yang disenangi oleh Rasulullah. Sampai menjelang wafatnya Rasulullah Muhammad SAW masih bersiwak, masih disiwaki, ditetesi air dari siwak oleh Sayyidatina Fatimah. Ini ku saking istimewanya siwak. Kalau itu terus kita berupaya ya, Bismillah mensuasanakan keluarga kita. Nah, gini oma di tempat kita siwak ono, ya. Daharan kesukaan Rasulullah ada, kurma ada, ya. Obat yang biasa dipakai Rasulullah, madu ada, mani, terus zam-zam ono, oh berkah rumah. Yang omah apa yang disiwak? Yang omah ono madu, yang omah ya ono zam-zam, yang omah ono kurma, setiap hari mesti ada kurma. Oh, kalau rumah ada itu akan berkah. Okay. Sehingga aku sampai delok, yang mulai teko omah sampai rumah. Bapaknya punya siwak, bukan Pak. Nekan sampai oleh-oleh siwak, buku kon gini pondok, gawa 10 tapi orang pakai ini gini dulu. Betul sih tak diketahui cilik-cilik, disigari cilik-cilik. Ini Pak, dia nyobai sililit Pak siwak. Bawa nih, siwakan. Ya. Itu sangat baik betul. Sampai gue olah-olah di wong tua apa ini? Apa ini kok ini kelambi, yo nanti duit. Nah kursi Pak kalau berbeda. Ini kan Pak khusus, ini Bu khusus nih. Kalau kelingan Bu kersane siwakan. Mari ngono terus jauhi. Kalau nak siwakan mungkin lisannya jadi bersih suci. Terus mudah mendapat ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Mazharatul lil fami, mardatun lil rabbi. Sehingga hadiah tinggi wong tua ini mungkin di rumah tidak punya, sangat baik, sangat baik. Menghadiah kita kan berpikir, mau tuanis dua, sampai hadiah meneng, jadi pantas, sangat pantas. Laku dua lho, tapi boh nanti mau tak sakit di, bolehlah ketemu, tiba di lambuti kalau tikus, ceplok ngelongak. Nah, kalau niku nggih, insyaallah ayo kita derek
aktivitas yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW dari hal-hal yang kecil, masuk rumah, kaki yang mana dulu? Kanan dulu. Masuk jeding, kaki yang mana dulu? Keluar dari WC, kaki yang mana dulu? Masuk masjid, kaki yang mana dulu? Kok lagi kudu dibalik mundur kalau mau donga. Kalau mau donga itu perilaku yang diajarkan oleh Rasulullah. Lah kok mengikuti apa yang diajarkan oleh beliau Rasulullah Muhammad SAW, maka umur kita, hidup kita akan selalu berkah. Uripe barokah kabeh. Dan itu butuh disuasanakan. Makan tangan yang kanan, minum sambil apa? Duduk, tidak berdiri. Minum tangan yang mana? Tangan yang kanan. Itu juga sunnah semuanya. Ya, sunnah Rasulullah. Sambil duduk, sambil membaca doa, meneguk air dan sampai beberapa tegukan, paling tidak 3 tegukan, berhenti, bismillah lagi, diminum lagi. Subhanallah. Sunnah-sunnah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW membawa kebaikan dan keberkahan di dalam kehidupan kita. Keburu barokah ya. Yes, Masya Allah. Jangan sampai Ramadan indah itikaf sampai harus diajak keluarga ke masjid. Enggak, emang kaget. Nah iso ya 10 hari penuh itikaf. Kini gak iso pokoknya sampai gak itikaf. Kaki tanggur separuh nih gak iso yo. Sepertelune gak iso yo bisa ditek wis. Bisa ditek butuh anak waktune itikaf bareng-bareng karo keluarga. Dan nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An ibni Umar radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam يعتكف العصر الأواخر من رمضان متفق عليه. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى ثم اعتكف أزواجه بعده متفق عليه.